Hai semua, selamat datang di Sepak Insight ID. Hari ini kita punya banyak berita seru dari dunia sepak bola. Mulai dari hasil pertandingan sengit Italia versus Belgia, rumor transfer Diego Costa ke Barcelona sebagai ganti Ter Stegen, Jorginho tidak akan tinggalkan Arsenal dalam waktu dekat, Manchester United siapkan dana besar untuk boyong Christian Pulisic, Cole Palmer dinobatkan sebagai pemain terbaik Inggris 2023-2024, Thomas Tuchel dianggap tidak sanggup menghadapi tekanan di Manchester United, dan untuk hot topic hari ini adalah jejak berdarah wasit di laga Indonesia versus Bahrain kemarin. Oke, daripada kalian penasaran, langsung saja kita mulai bahas update terbaru dari dunia sepak bola. Berita pertama yaitu Italia versus Belgia di UEFA Nations League. Pertandingan antara Italia versus Belgia di Stadion Olimpico benar-benar penuh drama. Italia unggul cepat lewat gol Andrea Cambiaso pada menit pertama. Serangan mereka terlihat sangat dominan sejak awal. Bahkan Matteo Retegui berhasil menambah keunggulan di menit ke-24. Skor 2-0 terlihat aman bagi Italia. Tapi semua berubah drastis ke menit 40. Lorenzo Pellegrini mendapat kartu merah karena melakukan tackle keras yang dianggap membahayakan pemain Belgia. Keunggulan jumlah pemain ini dimanfaatkan oleh Belgia yang mencetak gol cepat hanya 2 menit setelah insiden kartu merah. Gol pertama Belgia dicetak oleh Maxime de Cuyper, dan situasi semakin panas di babak kedua. Belgia yang lebih agresif akhirnya menyamakan kedudukan lewat Leandro Trossard pada menit ke-61. Setelah itu, meski Belgia terus menekan, pertahanan Italia mampu bertahan solid hingga akhir pertandingan. Skor akhir 2-2, kedua tim harus puas berbagi poin yang sama. Berita berikutnya datang dari Barcelona yang sedang sibuk mencari pengganti Ter Stegen. Kiper andalan mereka ini harus absen dalam waktu lama karena cedera lutut. Barcelona memang sudah mendatangkan Szczęsny sebagai kiper sementara, tapi mereka butuh solusi jangka panjang. Pilihan utama Barcelona adalah Diego Costa, kiper utama FC Porto dan timnas Portugal. Costa dikenal sebagai salah satu kiper muda terbaik saat ini, dan performanya selama 3 musim terakhir di Porto sangat mengesankan. Barcelona sangat tertarik untuk merekrutnya pada tahun 2025. Porto memagari Costa dengan klausul rilis yang mencapai 80 juta euro. Angka yang cukup besar bagi Barcelona yang sedang dalam masa transisi finansial. Selain itu, mereka harus bersaing dengan Manchester City yang juga tertarik pada Costa. Lanjut ke berita selanjutnya, kita akan bahas berita terkini dari Jorginho di Arsenal. Kabarnya gelandang asal Italia ini ingin hengkang dari Arsenal karena kalah bersaing di lini tengah. Banyak yang memperkirakan Jorginho akan pindah pada bursa transfer Januari 2025. Namun menurut Fabrizio Romano, kabar tersebut ternyata tidak benar. Romano mengungkapkan bahwa Jorginho masih memiliki komitmen untuk penuh di Arsenal. Meskipun menit bermainnya terbatas, Jorginho masih berusaha keras untuk memaksimalkan setiap kesempatan yang diberikan Mikel Arteta. Arsenal saat ini juga berlaga di banyak kompetisi, termasuk FA Cup yang akan dimulai pada tahun depan. Jorginho percaya bahwa masih ada peluang besar baginya untuk tampil dan berkontribusi lebih banyak bagi tim. Selain itu, kontraknya dengan Arsenal akan habis pada Juni 2025, jadi masih ada waktu untuk membuktikan kualitasnya di klub ini. Berita transfer lainnya datang dari Manchester United yang kabarnya sedang menyiapkan tawaran besar untuk mendatangkan Christian Pulisic dari AC Milan. Pulisic yang baru-baru ini menemukan kembali performa terbaiknya di Milan, kini menjadi incaran banyak klub besar Eropa termasuk Manchester United. MU sedang mencari winger baru setelah melepas Sancho ke Chelsea dan berencana menjual Anthony pada 2025 nanti. Pulisic dianggap sebagai pemain yang tepat untuk memperkuat sisi sayap setan merah, terutama setelah penampilan impresifnya di Milan, di mana ia mencetak gol dan assist secara konsisten. Manchester United dilaporkan siap mengeluarkan sekitar 55 juta euro untuk memboyong Pulisic ke Old Trafford. Angka ini cukup besar, tapi MU yakin tawaran tersebut bisa meyakinkan AC Milan untuk melepas pemain asal Amerika tersebut. Selain itu, Pulisic kabarnya sudah lama menjadi penggemar Manchester United. Jadi ada kemungkinan besar ia akan tertarik pindah ke klub yang ia idolakan sejak kecil. Selanjutnya, kita punya kabar menarik dari Cole Palmer. Bintang muda Chelsea, Palmer baru-baru ini dinobatkan sebagai pemain terbaik Inggris musim 2023-2024, mengalahkan 2 nama besar seperti Saka dan Jude Bellingham. Penghargaan ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Palmer, yang baru saja bergabung dengan Chelsea setelah pindah dari Manchester City pada tahun 2023. Palmer bukan hanya sukses di level klub, tapi juga timnas. Meskipun tak selalu menjadi starter di bawah asuhan Gareth, Palmer berperan penting dalam kemenangan Inggris di semifinal Euro 2024. Dia memberikan assist kunci kepada Oli Watkins untuk gol kemenangan melawan Belanda. Palmer juga mencetak gol spektakuler di final dramatis melawan Spanyol, meskipun Inggris kalah di laga tersebut. Dalam 9 penampilan bersama timnas Inggris, Palmer sudah mencetak 2 gol dan 1 assist.
Di Chelsea sendiri, dia menunjukkan performa luar biasa dalam mencetak 25 gol dan 15 assist dari 45 pertandingan. Penampilannya ini yang konsisten membuatnya dianggap sebagai salah satu pemain muda paling potensial di Inggris saat ini. Palmer juga menjadi pemain Chelsea pertama yang meraih penghargaan pemain terbaik Inggris sejak Ashley Cole pada 2011. Terakhir, kita akan bahas rumor yang menyebutkan Thomas Tuchel mungkin akan menggantikan Erik ten Hag sebagai pelatih di Manchester United. Namun, mantan back Chelsea ini, William Gallas, punya pandangan berbeda. Menurutnya, Tuchel mungkin tidak akan sanggup menghadapi tekanan besar di Old Trafford. Ten Hag saat ini sedang dalam posisi yang sangat sulit setelah performa buruk MU di awal musim. United kini terpuruk di posisi ke-14 di klasemen sementara Premier League dan sudah lama pertandingan tanpa kemenangan. Hal ini membuat spekulasi tentang masa depan Ten Hag semakin panas dengan nama-nama pengganti yang mulai bermunculan termasuk Tuchel. Namun Gallas merasa bahwa tekanan di Manchester United terlalu besar bagi siapapun. Bahkan bagi manajer sekelas Tuchel, dia mengingatkan bagaimana banyak manajer ternama gagal sejak era Sir Alex Ferguson berakhir. Menurut Gallas, masalah terbesar di MU bukan hanya soal taktik, tapi juga ekspektasi tinggi dari fans dan manajemen yang membuat pekerjaan ini menjadi salah satu yang paling sulit di dunia sepak bola. Lalu kita akan lanjut ke berita terakhir atau hot topic kita, yaitu jejak panas dan berdarah wasit di laga Indonesia versus Bahrain. Ahmed Alkaf, wasit asal Oman, menjadi pusat kontroversi setelah memimpin laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Bahrain. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis kemarin itu berakhir skor imbang 2-2. Namun keputusan-keputusan yang dibuat Ahmed menuai protes keras dari timnas Indonesia. Salah satu momen yang paling krusial adalah ketika Bahrain mencetak gol penyeimbang pada menit ke-99. Timnas Indonesia merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Para pemain, pelatih, dan ofisial mengajukan protes, namun wasit tetap mengesahkan gol itu. Bagi banyak penonton, namun waktu yang diberikan oleh wasit dianggap tidak wajar dan terlalu lama, memberikan keuntungan bagi Bahrain untuk menyamakan kedudukan. Dalam pertandingan tersebut, Bahrain sempat unggul lebih awal melalui gol Muhammad Marhun di menit ke-15. Namun Indonesia berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama usai lewat gol Ragnar Oratmangun di menit ke-48. Babak kedua, Indonesia sempat memimpin setelah Rafael Struijk mencetak gol di menit ke-74. Kemenangan seakan sudah di depan mata, hingga akhirnya insiden gol di injury time terjadi, yang membuat hasil akhir imbang dan menimbulkan ketidakpuasan besar. Ahmed Alkaf bukanlah sosok baru dalam kontroversi wasit di kancah internasional. Kinerjanya di berbagai laga, termasuk Piala Asia dan Liga Champions Asia, telah beberapa kali menjadi sorotan. Pada pertandingan Arab Saudi versus Thailand di Piala Asia U23 2020, misalnya dia memberikan penalti kepada Arab Saudi yang dianggap sebagai keputusan yang merugikan Thailand. Meskipun insiden tersebut sempat diperiksa oleh otoritas sepak bola, sang wasit tetap lolos dari hukuman serius. Hal ini menimbulkan tanda tanya tentang bagaimana seorang wasit dengan rekam jejak yang dipenuhi dengan kontroversi masih diberi kepercayaan untuk memimpin pertandingan-pertandingan penting. Di luar itu, banyak yang mulai berspekulasi tentang adanya konspirasi yang melibatkan kepentingan tertentu di balik keputusan-keputusan wasit dalam pertandingan Indonesia versus Bahrain. Beberapa pengamat sepak bola meyakini bahwa keputusan-keputusan aneh yang diambil selama pertandingan ini, mulai dari pelanggarannya tidak dipanggil hingga gol kontroversial. Tidak sepenuhnya kebetulan, ada teori bahwa beberapa negara atau pihak tertentu memiliki kepentingan untuk menjaga tim-tim tertentu berada di jalur kemenangan, meskipun hal ini merugikan lawan-lawan mereka. Kecurigaan ini semakin kuat ketika melihat pola yang terjadi dalam beberapa pertandingan, di mana keputusan wasit tampak menguntungkan tim-tim tertentu yang memiliki hubungan kuat dengan federasi sepak bola internasional atau sponsor besar. Meskipun sulit untuk membuktikan adanya keterlibatan langsung dalam skenario konspiratif ini, banyak yang merasa bahwa ketidakadilan yang dialami oleh tim-tim seperti Indonesia bukanlah insiden yang berdiri sendiri. Beberapa pihak menuding adanya permainan di balik layar yang mencoreng semangat fair play di dunia sepak bola. Bahkan di media sosial, banyak pendukung timnas Indonesia yang mulai melontarkan tuduhan adanya permainan uang atau tekanan dari pihak tertentu kepada otoritas sepak bola untuk mempengaruhi hasil pertandingan. Spekulasi ini diperkuat oleh minimnya transparansi dari badan wasit dan federasi dalam menanggapi protes yang diajukan oleh tim-tim yang merasa dirugikan. Dan menurut pelatih Indonesia, Sintayong, mengungkapkan bahwa ketidakadilan dalam keputusan wasit sudah terlihat sejak awal babak kedua. Menurutnya, setiap kali ada benturan kecil antara pemain Indonesia dan Bahrain, wasit lebih sering memberikan keuntungan kepada tuan rumah. Sintayong juga merasa heran mengapa pelanggaran yang dilakukan oleh Bahrain di dekat kotak penalti Indonesia tidak digubris oleh wasit.
Ini benar-benar mencoreng prinsip fair play yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sepak bola. Warganet merasa ada unsur keberpihakan yang sangat kuat, terutama mengingat latar belakang presiden AFC yang berasal dari Bahrain. Tak hanya pendukung Indonesia, supporter dari negara lain seperti Iran dan Thailand turut menunjukkan solidaritas mereka. Mereka merasa bahwa kasus serupa pernah menimpa tim nasional mereka. Dan ini bukan pertama kali wasit-wasit dari Timur Tengah membuat keputusan kontroversial dalam pertandingan penting. Dukungan dari berbagai pihak ini semakin menguatkan tekad PSSI untuk melayangkan protes ke FIFA. Di sisi lain, Bahrain sendiri merasa tidak ada yang salah dengan hasil pertandingan. Mereka menganggap gol pada menit-menit terakhir tersebut sah, sesuai dengan peraturan yang ada. Meski begitu, pihak Bahrain belum memberikan komentar lebih lanjut terkait protes dan reaksi keras dari Indonesia. Meski demikian, PSSI tidak tinggal diam. Ketua PSSI Erick Thohir segera mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan jajarannya untuk menyusun surat protes resmi kepada FIFA. Protes ini tidak hanya menyoroti insiden gol yang kontroversial, tetapi juga menyangkut banyak keputusan wasit yang selama pertandingan dianggap merugikan tim Indonesia. Erick Thohir menyatakan bahwa sepak bola harus bersih dari segala bentuk ketidakadilan, dan Indonesia memiliki hak untuk memperjuangkan hasil yang lebih adil. Tindakan ini mendapat apresiasi besar dari pendukung timnas Indonesia yang menganggap bahwa ini adalah langkah tepat untuk menjaga martabat sepak bola nasional. Banyak yang berharap bahwa adanya protes ini setidaknya ada evaluasi terhadap kinerja wasit dalam pertandingan-pertandingan besar masa depan. Di tengah situasi panas ini, AFC Konfederasi Sepak Bola Asia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa mereka akan meninjau ulang pertandingan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai apakah gol Bahrain akan dibatalkan atau apakah ada sanksi bagi wasit yang memimpin pertandingan. AFC hanya memastikan bahwa setiap protes yang diajukan akan dipelajari secara seksama sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, Sintayong dan timnya memilih untuk fokus pada pertandingan berikutnya. Meski mereka merasa kecewa dengan hasil melawan Bahrain, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa timnya tidak boleh larut dalam kekecewaan dan harus tetap bersemangat untuk laga-laga selanjutnya. Dengan ini, semangat juang yang tak pernah padam timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berikutnya dengan tekad yang lebih kuat. Para pemain berjanji memberikan yang terbaik di setiap laga demi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Akhir dari cerita ini mungkin belum sepenuhnya jelas, namun satu hal yang pasti, Indonesia tak akan pernah berhenti bermimpi. Kemenangan sejati bukan hanya ditentukan oleh hasil di papan skor, tetapi oleh keberanian untuk terus melangkah meski rintangan menghadang. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan kami senang bisa terus berbagi berita sepak bola terbaru untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan pastinya jangan ragu buat tinggalkan komentar, kasih pendapat kalian soal berita yang kita bahas hari ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.